Apa kabar hari ini? Sehat? Bahagia? Sukacita? Iya, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena cinta dan kemurahannya sehingga pagi yang indah ini kita boleh dipertemukan kembali untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya dalam keadaan sehat, berbahagia dan bersukacita. Ya, olehnya itu terlebih dahulu sebelum memulaikan pembelajaran kita mengawali dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin temannya. Iya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Saya akan menyapa kita satu persatu dengan menyebutkan nama kita masing-masing. Adi Sulakbar, Ahmad Ramadhani, Anissa Putri, Febri Dika Pratama, Husnaini, Muhammad Alif, Muriani Saindi, Nestinel Malingga, Nur Asila, Nur Indapita, Putri Febriani, Resa Saputra, Ripdatul, Sofiatul, Serin Karangan, Rizka, Indrianti, Tiffany Angel, Winda, Stepi. Ya, alhamdulillah ya kalau semuanya hadir itu dengan kehadiran kalian itu juga akan menambah semangat Ibu untuk mengajar. Ya, karena melalui pembelajaran ini ada harapan-harapan Ibu untuk kedepannya bagi kalian semua mengapa harus belajar. Ibu berharap kalian belajar dengan tekun adalah langkah pertama untuk meraih impian kalian. Jadi, gunakan pengetahuan kalian yang kalian dapatkan untuk menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi diri kamu dan diri sesama kita, bahkan bagi bangsa dan negara. Oleh sebab itu, jadilah pribadi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Karena dengan berprestasi, kalian akan meraih mimpi-mimpi kalian, terlebih kalian akan menjadi anak yang baik, anak yang berakhlak mulia, yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat, terlebih bagi bangsa dan negara. Jadi itu harapan Ibu ketika kita belajar itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Ya, siap belajar ya? Ya, siap. Semangat. IPS. Sekali lagi, IPS. Luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Oke. Sebelumnya kita akan mengingat kembali yang menjadi kesepakatan kelas. Masih ingat? Masih. Ya, kesepakatan kelas. Yang pertama, menghargai guru dan teman di saat berbicara. Yang pertama, menghargai guru dan teman ketika berbicara. Terus yang kedua, memperhatikan memperhatikan kebersihan baik di luar maupun di dalam kelas. Kalau Ibu lihat di luar sudah bersih, bagaimana di dalam? Coba diperiksa dulu. Bersih juga ya? Oke, good. Kemudian yang ketiga,
Iya, merapikan pakaian saat akan memulai pembelajaran. Coba berdiri dulu kita cek. Ya, sudah rapi. Kerudungnya dirapikan, bajunya oke. Sudah, silakan duduk. Yang keempat, meminta izin kepada meminta izin kepada guru jika ada yang akan keluar kelas dengan alasan yang tepat. Oke, siap belajar ya? Siap. Oke. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang pemahaman lokasi melalui peta. Ya, pengertian peta. Iya, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Pengertian skala. Iya, perbandingan jarak yang ada di peta dengan jarak dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian komponen peta. Iya, judul peta, skala peta, simbol peta, warna peta, dan legenda. Oke, fungsi peta. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Ya, kalian luar biasa ya. Ya, sekarang kita akan masuk pada topik berikutnya. Silakan alat tulisnya dinaikkan. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu sosialisasi dalam masyarakat. Ya, dengan tujuan pembelajaran. Setelah dilakukan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan definisi sejarah lisan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis sumber sejarah lisan. Jadi, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan ini. Oke? Ya. Selanjutnya, ya. Masuk pada topik pertama yaitu sejarah lisan. Tema 1, kelas 7 semester 1. Sekarang definisi sejarah lisan. Ya, satu orang baca. Sejarah lisan adalah sejarah yang datanya diperoleh secara lisan atau sumber lisan. Ya, sejarah lisan adalah sumber sejarah lisan yang datanya diperoleh secara lisan atau sumber lisan. Yaitu maksudnya sejarah yang datanya itu diperoleh secara lisan. Ya, didengar secara langsung atau dilihat secara langsung. Ya, sejarah lisan di sini ya, budidaya tradisi lisan diturunkan dari masa lalu oleh nenek moyang kita. Cerita rakyat merupakan cerita yang sudah turun-temurun dilestarikan.
kita kelak juga akan menurunkan cerita-cerita tersebut kepada anak cucu kita. Ya, jadi sejarah lisan di sini yang dimaksud adalah seperti cerita rakyat. Ya, cerita rakyat ini dari nenek moyang kita dulu. Dari nenek moyang kita cerita kepada anaknya, kemudian turun lagi cerita kepada ibu kita, kepada ayah kita, kemudian terhadap kita sendiri ada orang tua kita yang cerita, ada nenek kita, om, tante dan sebagainya. Bahkan ibu guru di sekolah, bapak guru juga menceritakan kepada kita. Nah, kelak kita yang ada saat ini kita juga akan menceritakan kepada generasi kita ke bawah. Entah anak kita, cucu kita juga nanti akan menceritakan. Jadi itu dikatakan bahwa itu adalah warisan budaya. Ya, warisan budaya yang turun temurun. Itu adalah secara lisan karena itu berupa peristiwa masa lampau yang kita dengar secara lisan, yang kita dengar secara langsung. Ya, itu yang dimaksud dengan sejarah lisan. Sejarah lisan yaitu sumber sejarah yang datanya diperoleh secara lisan. Ya, boleh ditulis dulu. Sejarah lisan, pengertian sejarah lisan. Silakan. Oke, sudah? Ya. Cerita rakyat yang turun-temurun sudah disesuaikan untuk pembaca dan pendengar. Ini cerita rakyat yang dari dulu turun-temurun sampai hari ini kita masih dengar, yaitu cerita Si Pitung dari Jakarta yang mengajarkan untuk kebaikan tolong menolong. Oke. Ya, cerita rakyat dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu mitos, legenda, dan dongeng. Iya, ada mitos atau myth, legenda atau legend, dongeng atau folktale. Ya. Ya. Cerita rakyat. Mitos adalah cerita yang dianggap benar-benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Ya, mitos ini dianggap cerita yang benar-benar terjadi dan suci, dipercayai oleh pemilik cerita. Ya, kemudian legenda merupakan cerita rakyat zaman dahulu. Iya, legenda dianggap oleh orang-orang dahulu bahwa benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Kemudian dongeng. Dongeng iya, dongeng. Dia merupakan prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Oke. Sumber sejarah lisan. Di sini sumber sejarah ada 3, sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Ya. Sumber tertulis diantaranya prasasti, silsilah keluarga seperti dokumen tertulis, kemudian surat kabar, buku harian, piagam. Ya, ini dikatakan sebagai sumber tertulis. Kemudian
sumber lisan, yaitu sumber yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Sumber lisan yang kedua merupakan tradisi lisan, misalnya mitos, legenda, dongeng, dan cerita. Iya, sumber lisan ini terbagi atas dua. Yang pertama, lisan secara langsung disampaikan oleh orang yang mengalami peristiwa itu. Jadi yang kedua itu yang disampaikan turun-temurun, yang disampaikan dari nenek moyang kita turun-temurun sampai hari ini, seperti sejarah lisan, yaitu mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Kemudian sumber yang ketiga yaitu sumber benda, yaitu dalam sejarah yaitu monumen seperti piramid, masjid, candi, makam, gereja, patung, lukisan, ornamen seperti relief, gambar. Oke, ini sumber benda ini dia terbukti melalui benda seperti peninggalan-peninggalan seperti patung, benda-benda lainnya, ada juga dalam bentuk bangunan seperti gereja, masjid, candi, apalagi masjid. Itu semua sumber-sumber yang dianggap bersejarah, yang dari zaman dahulu sampai hari ini masih bisa dibuktikan. Itu disebut sebagai sumber benda atau artefak. Ya, oke. Ya, sekian tadi pemaparan tentang sejarah lisan. Oke, sejarah lisan ini pasti di rumah atau di sekolah waktu SD atau di mana pasti pernah dengar cerita dongeng kan? Pernah. Mitos pernah? Iya, kemudian legenda, ya. Ya, biasanya jenis-jenis sumber sejarah lisan tadi seperti apa? Jenis-jenisnya? Ya, ada 3, yaitu dongeng, mitos. Ya, jenis-jenis sejarah lisan ini yaitu mitos, dongeng, dan legenda. Ya, ada 3 jenisnya. Ya, kemudian ketika kamu mendengar cerita, baik itu dari SD atau di rumah atau di lingkungan kamu, biasanya ada cerita-cerita dongeng, mitos atau legenda yang kamu dengar. Kira-kira cerita mana yang kamu suka? Atau yang terkenal, yang familiar, yang kamu dengar selama ini, cerita rakyat tentang apa? Pernah dengar enggak? Biasa mitos? Pernah? Pernah. Iya, mitos tentang apa biasa? Tidak boleh makan bertiga. Oh, tidak boleh foto bertiga. Kenapa katanya? Karena yang di tengah akan iya, itu benar tidak? Iya, tapi dianggap oleh pemilik cerita itu adalah benar. Padahal sebenarnya biar tidak foto bertiga. Meninggal tongki juga toh? Iya. Oke, apa lagi yang lain? Duduk di pintu susah dapat. Ya, kalau begitu mau dapat jodoh, banyak yang duduk di pintu. Iya, benar tidak? Duduk di pintu susah dapat jodoh? Tidak. Tapi menurut pemilik cerita itu adalah benar. Iya. Oke. Sebelum lanjut kita akan mengerjakan dulu tugas yang akan kita kerjakan secara kelompok. Kalian bisa kerja kelompok? Iya, kebetulan sudah terbagi dalam kelompok. Kelompoknya yang ini saja ya.
Ya, karena duduknya bangkunya sudah berkelompok, jadi kita langsung saja. Saya kasih nama ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Bisa dilihat? Iya. Ibu kasih berapa menit? 20 menit bisa ya? Ya. Judul cerita, daerah asal, dan hikmah atau pesan moral yang kamu dapatkan dari cerita. Silakan ceritanya juga ditulis ya, bukan hanya judulnya ya. Ya, silakan. Bisa dinaikkan HP-nya. Silakan buka di Google, dilihat di HP atau sumber buku lainnya bisa silakan dicari di mana kamu bisa dapatkan dongeng, cerita rakyat atau mitos. Silakan. HP-nya kalau ada silakan dilihat, dikerjakan. Oke, satu orang yang menulis ya, satu orang yang mencari atau sama-sama mencari, kemudian satu orang yang menulis. Maaf, saya kasih lembaran untuk tiap ini ya. Ya, kamu bisa tulis di sini. Ditulis nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Silakan. Ya. Silakan dicari di Google. Ya. Silakan. Ditentukan ya siapa yang akan jadi ketua kelompok, siapa yang akan menulis, kemudian siapa yang akan berbicara atau membaca di saat presentase. Ya, hasil kelompoknya nanti dipresentasikan ya.
koordinasi dengan kelompok lain supaya ceritanya tidak monoton itu semua. Kalau sudah ditulis dengan kelompok lain, cari cerita yang lain ya. Jangan satu cerita semua kelompok yang memiliki ya. Ya, jangan sampai semua kelompok paling undang semua yang lain. Kita koordinasi kalau sudah ada di kelompok yang lain. Kalau sudah ada di kelompok lain, coba cari cerita yang lain. Waktu tinggal 5 menit. Kelompok 1 di mana? Bagaimana? Siap? Silakan dibaca.
kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Ya, sedikit lagi. Kelompok 3? Kelompok 3? Sudah. Oke. Kelompok 4? Ya, sudah semua ya, tinggal kelompok 2. Oke? Siap presentasi? Siap. Kelompok 1? Siap. Kelompok 2? Siap? Oke, siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Ya, kita tunggu dulu sedikit lagi. Kelompok 4. Siap-siap kelompok 2 ya. Oke? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Nur Azila, Datuk Mahmuda, Anissa Putri, Ahmad Ramadhani, Adisul Akbar. Hasil kerja kelompok kami akan dibacakan oleh kami Datuk Mahmuda. Dipersilakan. Judul cerita Malin Kundang. Cerita rakyat ini menceritakan seorang anak bernama Malin Kundang yang kembali merantau ke kota dan kehidupannya menjadi kaya raya. Ketika pulang kampung, ia justru berubah sikap dan menolak mengakui ibunya yang miskin dikarenakan sikapnya yang angkuh. Malin Kundang pun dituduh menjadi batu oleh ibunya. Daerah asal cerita ini berasal dari Sumatera Barat. Hikmah yang didapatkan adalah
tentang Malin Kundang, yaitu cerita yang berasal dari Sumatera Barat. Oke, silakan kelompok 2. Ya. Oke, kelompok 2 kita dengarkan presentase dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Sofia Terus Antoni, Undi Ferdiani dari SNEPI. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Judul cerita Roro Jonggrang. Cerita rakyat berikut mengisahkan tentang Raja Bandung Bondowoso yang jatuh cinta pada putri Roro Jonggrang. Demi mendapatkan Roro Jonggrang, Bandung menanggapi permintaan Roro untuk mengirimkan 1000 candi dalam semalam. Berkat bantuan para jin, Bandung hampir berhasil menyelesaikan candi tersebut. Namun Roro Jonggrang menyusahkan menciptakan pagi lebih cepat dengan membakar jerami dan menjerit sehingga para jin kabur. Sejak kejadian itu, Bandung Bondowoso pun marah dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung hikmah yang kalian. Sejak kejadian itu, Bandung Bondowoso pun marah dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung. Daerah asal Jawa Tengah. Hikmah yang kalian dapatkan sebagai manusia sebaiknya hindari memaksakan kehendak kepada orang lain seperti yang dilakukan Bandung Bondowoso terhadap Roro Jonggrang. Dan yang terakhir, belajarlah untuk selalu menepati janji dan tidak berbuat curang kepada orang lain. Iya. Itulah yang dibacakan oleh teman saya. Dan itu adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apresiasi. Terima kasih ya. Ya, kelompok 2 menceritakan tentang Roro Jonggrang. Ya. Dibutuh menjadi mustahil. Asal cerita dari Jawa Tengah. Ya, kelompok 3 silakan. Silakan kelompok 3. Ya, siap-siap kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang sejarah lisan. Perkenalkan, nama saya Nestina Malinda. Saya Nur Indah Pita. Saya Muslimi. Saya Nurani Sendi. Ingin membahas tentang sejarah lisan, yaitu dongeng tentang petani serakah yang akan dibacakan oleh teman kita. Judul cerita dongeng petani serakah. Pak petani selalu ingin mendapatkan banyak uang. Pada musim semi, ia berseru kepada Tuhan, jika hari cerah, aku akan menuai gandumku. Pada hari berikutnya, matahari bersinar cerah. Pak petani pun menuai sebagian gandumnya. Setelah itu, ia berseru kepada Tuhan lagi, seandainya hari ini hujan, pasti baik untuk gandumku yang lain. Esok harinya turun hujan. Pak petani berkata, jika hujannya lebih lebat, gandumku pasti lebih cepat tumbuh. Pada hari berikutnya hujan kembali turun. Musim panas tiba. Pak petani memanen gandum dan menutupinya menjadi satu di ladang. Sesuai pekerja, Pak petani berkata, Tuhan, seandainya aku memberi lebih banyak hujan, pasti hasil panenku jauh lebih dari ini. Musim panas masih berlangsung. Pak petani ingin segera menanam gandum. Ia berseru dengan kesal, mengapa engkau tidak memberiku banyak hujan, Tuhan? Berilah hujan sehingga aku bisa menanam gandum dan memanennya. Tuhan kemudian menurunkan hujan yang sangat lebat hingga berhari-hari. Banjir melanda Pak petani, seluruh gandum Pak petani hanya terbawah air. Asal cerita Sumatera Utara. Pesan moral,
bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, nikmati apa yang ada. Itulah cerita tentang dongeng petani serakah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, upload dulu. Ya, terus ya, terima kasih kelompok 3 yang sudah menceritakan tentang dongeng petani yang serakah. Ya, asal cerita dari Sumatera Utara. Oke, sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Tiffany Angel. Saya Kairin Keranan. Saya Angel Suraka. Saya Rizka. Saya Mutalib. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dilakukan oleh kami sendiri. Bawang merah dan bawang putih. Cerita rakyat selanjutnya mengisahkan tentang dua saudara tiri, yaitu bawang putih dan bawang merah. Dahulu kala, kehidupan bawang putih sangat bahagia, namun semenjak ibunya meninggal, sang ayah memutuskan menikah lagi dengan seorang wanita yang memiliki anak perempuan, yaitu bawang merah. Semenjak sang ayah menikah, bawang putih yang baik hati itu selalu diperlakukan buruk oleh bawang merah yang jahat. Meski saling disakiti, bawang putih selalu sabar menghadapi kehidupannya yang pahit. Sampai satu hari bawang putih berhasil mendapatkan imbalan atas kebaikannya dengan tersunting oleh seorang raja kaya. Itulah beberapa contoh cerita rakyat yang melegenda dan sudah terkenal di masyarakat luar Indonesia, bahkan sebagian besar banyak dijadikan drama, serial sampai dengan film. Daerah asal cerita rakyat Jawa Tengah. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini bahwa orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, namun perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Sekian kami dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, upload dulu. Ya. Kelompok 4 menceritakan tentang dongeng bawang putih dan bawang merah. Ya, cerita yang berasal dari Jawa Tengah. Oke, gimana dengan mitos cerita rakyat legenda hari ini? Senang? Ya, kita akan mendengarkan dulu sekilas tentang cerita rakyat. Kita dengarkan baik-baik ya. Setelah kalian mempelajari lokasi melalui peta, sekarang sebagai makhluk sosial, kalian akan mempelajari materi sosialisasi dalam masyarakat. Agar kalian dapat bersosialisasi dalam masyarakat, tentunya kalian harus mengetahui tentang keadaan lingkungan sosial yang ada di sekitarmu. Bagaimanakah kalian bisa bersosialisasi dan memahami kondisi budaya dan sosial di daerahmu? Kalian bisa memahaminya dengan mempelajari tentang sejarah lisan berupa legenda, mitos dan dongeng yang ada di wilayah kamu tinggal. Mengawali pembelajaran materi ini, silakan kalian isi tabel di bawah ini dengan cerita rakyat, dongeng, legenda atau mitos yang kalian ketahui. Silakan kalian gunakan sumber dari buku, internet, atau sumber lainnya. Dalam tabel lembar aktivitas 8, silakan kalian tuliskan nama judul cerita sejarah lisan berupa legenda, mitos, dan dongeng. Kemudian juga tuliskan asal cerita rakyat tersebut dan hikmah apa yang kalian dapatkan dari cerita rakyat tersebut. Budaya tradisi lisan sudah diturunkan dari masa lalu oleh nenek moyang kalian.
Cerita rakyat yang kalian sudah tuliskan pada aktivitas 8 merupakan cerita yang sudah turun-temurun dilestarikan. Kalian kelak juga akan menurunkan cerita-cerita tersebut kepada anak cucu kalian nanti. Cerita rakyat pada mulanya tidak dibuat untuk anak-anak. Namun pada abad ke-19, cerita rakyat dibuat untuk digunakan sebagai bahan pendidikan bagi anak-anak. Seperti cerita si Pitung dari Jakarta yang mengajarkan untuk kebaikan, tolong-menolong, dan berani. Cerita rakyat yang turun-temurun sudah disesuaikan untuk pembaca dan pendengar. Cerita rakyat dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu mitos, myth, legenda, legend, dan dongeng, folktale. Jejak-jejak masa lampau sebagai sumber sejarah digolongkan dalam 3 jenis, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda, artefak. Sumber tertulis diantaranya prasasti, silsilah keluarga, dokumen tertulis, surat kabar, buku harian, piagam, babat, dokumen, biografi, jurnal, surat, laporan, notulen rapat, dan sebagainya. Sumber benda dalam sejarah, yaitu pertama, monumen, berupa piramid, masjid, candi, makam, gereja, patung, dan lukisan. Kedua, yaitu ornamen, berupa relief, gambar-gambar, dan grafis, diantaranya peta, perencanaan kota, sketsa topografis, sidik jari, tabel statistik, dan lain-lain, serta fonografis yaitu rekaman suara. Sementara, sumber lisan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, kesaksian lisan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah, oral history. Pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah, direkam dan ditranskripkan ke dalam kertas. Sumber lisan yang kedua, berupa tradisi lisan, oral tradition, misalnya mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan karena perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya yang didukung dokumen seperti arsip atau buku. Mitos adalah cerita yang dianggap benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Legenda merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Dongeng merupakan prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Isi dongeng kebanyakan penuh dengan hayalan. Melalui cerita rakyat, nenek moyang kalian menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka. Seperti contoh ketika sudah malam, anak-anak tidak diperbolehkan bermain di luar rumah karena akan diculik oleh hantu. Penjelasan ilmiahnya adalah, ketika malam dan suasana gelap, maka anak-anak akan kesulitan untuk melihat keadaan sekitar. Anak-anak yang bermain dikhawatirkan akan mengalami kecelakaan atau kehilangan arah untuk pulang. Cerita rakyat mempunyai ciri-ciri di antaranya. A. Penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yaitu melalui penuturan dari orang ke orang lain. B. Bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama. C. Cerita rakyat itu ada dengan versi-versi dan perbedaan dari setiap daerah, sehingga menjadi berbeda alur dari ceritanya satu sama lain. D. Penciptanya tidak diketahui. E. Menjadi milik bersama. F. Mempunyai kebutuhan dalam kehidupan. G. Mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika umum. Cerita rakyat memiliki banyak nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti, seperti keimanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong-menolong, kerukunan, dan sebagainya. Setelah kalian memahami materi tentang sejarah lisan, silahkan kalian kerjakan secara individu aktivitas 9 untuk lebih mendalami tentang materi cerita rakyat yang berkaitan dengan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Kumpulkanlah ke guru untuk dijadikan satu kumpulan cerita rakyat dari hasil tugas tersebut. Selamat belajar, tetap semangat dan sukses untuk masa depanmu. Pergi berbelanja ke pasar. Saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, tentulah harus rajin belajar. Ya, oke. Sekian tadi ulasan tentang pembelajaran kita hari
yaitu dongeng, mitos, dan legenda. Ini jenis-jenis cerita rakyat, yaitu mitos, legenda, dan cerita rakyat. Kemudian sumbernya itu ada sumber lisan, tulisan, dan benda. Ya, kalau tulisan tadi berupa dokumen, kalau lisan itu yang turun temurun diwariskan dari nenek moyang sampai ke kita. Kemudian ada juga yang secara langsung orang yang mengalami peristiwa waktu itu. Kemudian yang ketiga yaitu benda yang peninggalan dari zaman dahulu sampai hari ini masih kita bisa saksikan. Ya, tadi dikatakan bahwa kita akan mengerjakan lembar kerja pribadi ya secara individu. Nah, tadi kan kita sudah dengarkan. Ya, kita sudah dengarkan ulasan tentang sejarah lisan, tentang cerita rakyat. Ibu juga sudah jelaskan dari awal apa itu legenda, apa itu mitos, kemudian apa itu cerita rakyat. Dan kamu juga tadi di dalam kelompok sudah menemukan cerita-cerita rakyat tersebut, asal daerahnya dan pesan moralnya apa. Sekarang dikerjakan secara pribadi. Kamu cari cerita rakyat, entah itu cerita rakyat, entah itu mitos atau legenda. Kamu cari, kamu tuliskan, kamu ceritakan di dalam tulisanmu yang nantinya akan dikumpulkan kepada ibu guru. Kemudian nomor 2 ada juga refleksi. Refleksi apa yang kamu ketahui atau seperti nilai-nilai moral yang kamu dapatkan daripada cerita tersebut. Tadi di kerja kelompok sudah kan? Sudah. Moralnya kan? Ya, nanti kalian tuliskan, kemudian kumpulkan kepada ibu guru. Saya kasih waktu 10 menit ya. Ini dikerja secara pribadi. Silakan ditulis nama dan ceritanya bersama dengan refleksinya. Dikerjakan secara pribadi.
pesan moralnya apa atau maknanya. Jadi dari cerita yang telah kamu tuliskan, kamu juga temukan pesan moralnya dari cerita tersebut. Ya. Terserah mau dongeng, mau mitos, legenda. Banyak sekali Pak. Tadi kan sudah ditemukan pesan moralnya ya.
ada waktu 1 menit. Oke, sudah semua ya? Ya, silakan dikumpulkan. Ya. Ya, terima kasih ya atas kebersamaannya semua. IPS. Oke, terima kasih, masih semangat. Ya. Aktivitas 9 ini tugas individu yaitu mencari cerita rakyat dari berbagai daerah dan menuliskan itu baik dari legenda, mitos ataupun dongeng. Ya, di sini saya lihat sudah ada ceritanya masing-masing. Kemudian refleksikan cerita tersebut untuk mengetahui nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, di dalam cerita tersebut. Saya akan membacakan saja hasil kerja kalian, tapi tidak semuanya. Saya akan ambil secara acak. Ya, ini pekerjaan dari Kusnaini. Kusnaini mengambil dongeng dari Timun Mas. Ya, dahulu kala diceritakan ada seorang janda tua yang mendapatkan buah timun ajaib. Di dalam timun tersebut terdapat seorang bayi perempuan cantik bernama Timun Mas. Timun Mas dibesarkan oleh nenek yang diberi 4 benda ajaib oleh seorang petapa untuk melindunginya dari raksasa yang menginginkannya, yaitu Buto Ijo. Suatu hari Buto Ijo datang kepada si nenek untuk menculik Timun Mas. Ingat, dengan benda ajaib pemberian petapa, si nenek pun meminta Timun Mas untuk menabur benda ajaib itu ketika Buto Ijo mendekat. Meski sudah 3 kali menebar benda ajaib, Buto Ijo tetap terus mengejar. Sampai akhirnya benda keempat dilemparkan ke arah Buto Ijo. Raksasa itu pun tenggelam ke dalam kolam lumpur. Ya, ini cerita tentang Timun Mas yang dikejar-kejar oleh Buto Ijo. Ya, di sini refleksi yang didapatkan oleh Kusnaini yaitu yang dapat kita petik dari kisah Timun Mas ini mengajarkan bahwa dalam hidup kita harus berani menghadapi kejahatan, permasalahan di sekitar, seperti Timun Mas melawan raksasa yang menyelamatkan hidupnya. Jadi yang disampaikan cerita ini yang didapatkan oleh Kusnaini yaitu tentang keberanian menghadapi musuh. Ya, jadi ini pesan refleksi yang disampaikan oleh teman kita Kusnaini. Ya, tepuk tangan untuk Kusnaini. Oke. Yang kedua, di sini cerita dari Nur Asila, yaitu dongeng dari cerita rakyat dari Jawa Barat, Tangkuban Perahu. Cerita Tangkuban Perahu mengisahkan tentang Sang Kuryang, seorang pemuda yang jatuh cinta pada ibunya sendiri bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi mengetahui bahwa Sang Kuryang anaknya tentu menolak untuk menikah dengannya. Sampai satu hari Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk membuatkan perahu megah dalam waktu semalam saja. Sang Kuryang pun berhasil memenuhi keinginannya itu. Akan tetapi Dayang Sumbi justru mengelabui Sang Kuryang dengan wajahnya dengan darah. Sang Kuryang pun marah dan menendang perahu sehingga terbalik dan menjadi gunung Tangkuban Perahu. Ya, ini cerita rakyat dari Nur Asila. Pesan moralnya yaitu patuh terhadap janji yang dibuat,
tidak berbuat curang, tidak sombong. Jadi Nur Azila merefleksikan bahwa cerita dari Tangkuban Perahu yang bisa dia dapatkan yaitu kalau kita berjanji harus ditepati. Kemudian tidak berbuat curang dan tidak sombong. Oke, itu saja sebagai sampel yang saya bacakan dari hasil pekerjaan kalian. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Namun sebelum menutup dari pembelajaran kita ini, terlebih dahulu saya akan tahu sejauh mana kalian memahami pelajaran kita hari ini. Iya, saya bertanya dulu, cerita rakyat mana yang paling berkesan bagi kalian? Coba angkat tangan. Saya Bu, Ya, Nur Azila. Cerita rakyat tentang? Tangkuban Perahu. Ya, tentang Tangkuban Perahu. Kenapa Tangkuban Perahu? Karena seorang pemuda yang berhasil membuat perahu megah dalam waktu semalam. Iya. Kemudian pesan moral yang Azila dapatkan? Moral yang saya dapatkan harus terhadap janji yang dibuat. Oke. Tidak boleh berbuat curang dan tidak boleh sombong. Iya, patuh terhadap janji yang dibuat, tidak boleh curang dan tidak boleh sombong. Ya, masih ada lagi? Siapa? Iya, silakan Istinar. Tentang bawang merah dan bawang putih. Iya, tentang bawang merah dan bawang putih. Yang memisahkan kedua saudara tiri yang saling Ya, mengisahkan tentang dua bersaudara antara saudara tiri ya. Iya. Terus pesan moralnya? orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Oke, orang yang berbuat jahat atau serakah pasti akan ada ganjaran yang setimpal. Ya, satu orang lagi. Masih ada? Cerita rakyat yang paling kamu sukai. Ya. Oke. Silakan. Dan Bu, Ya. Maling Kundang. Ya, tentang Maling Kundang. Tentang seorang anak bernama Maling Kundang yang pergi merantau ke kota kehidupannya menjadi kaya raya. Itu Bu. Ya. Pesan moralnya? Pentingnya menghormati orang tua. Oke. Rendah hati. Iya. Dari Resa yang suka dengan cerita Maling Kundang karena di sana diceritakan tentang seorang anak yang pergi merantau meninggalkan ibunya dan ternyata dia pulang dengan kesombongannya. Ya, pesan moralnya bahwa kita harus tetap menghormati orang tua dan tidak sombong. Oke, ya terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Ibu berharap dengan tujuan pembelajaran kita yang kita sudah pelajari hari ini boleh tercapai dengan baik. Iya. Tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan peserta didik mampu menjelaskan definisi secara lisan. Secara lisan tadi yaitu sejarah yang diperoleh secara lisan. Iya, dalam bentuk budaya atau secara langsung diwariskan oleh orang-orang yang mengalami pada saat itu. Kemudian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis sumber sejarah lisan. Jenisnya tadi ada 3 yaitu Dongeng, mitos, dan legenda. dongeng, mitos, dan legenda. Itu sebagai warisan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang kita dari dahulu sampai sekarang masih ada, yaitu secara turun temurun. Oke, good. Akhirnya kita akan sampai kepada kesimpulan.
Oke. Kesimpulan yang kita dapatkan hari ini yaitu cerita rakyat memiliki banyak nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti seperti keimanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong-menolong, kerukunan, dan sebagainya. Ini adalah inti daripada semua pembelajaran yang kita pelajari hari ini melalui dongeng, legenda, cerita rakyat yang disebut dengan sejarah lisan, yaitu kita akan merefleksikan secara bersama-sama yang kita dapatkan hari ini. Ya, refleksinya adalah meskipun zaman terus berubah, nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita rakyat tetap relevan, seperti sikap menghargai orang tua atau orang lain, bekerja sama atau gotong royong, ada nilai kejujuran, rendah hati, adil, sabar, dan dapat menjadi panduan hidup yang berharga. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut, kita dapat membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain. Iya, meskipun zaman berubah, nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita rakyat tetap relevan, seperti menghargai orang tua, orang lain, bekerja sama, gotong royong, ada nilai kejujuran, rendah hati, adil, sabar, dan dapat menjadi panduan hidup yang berharga. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut, kita dapat membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain. Iya, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Ibu berharap untuk pertemuan kedepannya kita masih bisa bertemu dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan bersukacita. Ya, pelajaran kita berikutnya yaitu sosialisasi dalam masyarakat tentang sosial di dalam masyarakat. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas kebersamaannya. IPS 2.